Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan praktikum kita di mata kuliah proyek pemrograman web dan e-commerce. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar gimana caranya install Laravel, yaitu framework MVC ya, untuk membuat sebuah website. Dan hari ini kita akan coba melihat struktur dasar yang ada di Laravel. Jadi kita akan lihat biasanya kita menggunakan apa saja yang di Laravel. Oke, langsung aja. Silakan dibuka proyek Laravelnya. Oke, di sini saya sudah membuka Laravelnya. Oke, jadi yang pertama, kita ingat ya, kita itu menggunakan konsep yang namanya MVC atau Model View Controllers. Oke, jadi kita mungkin akan melihat di mana bagian model itu di Laravel itu di mana. Oke, jadi bagian model di Laravel itu ada di folder app, kemudian models. Nah, di sini adalah tempat kita menyimpan semua model kita. Di sini saya sudah punya beberapa contoh. Di sini ada model user. Jadi ini adalah representasi dari data-data user yang ada di website kita. Kemudian ada model surat, permohonan surat, dan lain sebagainya. Jadi semua model yang kita buat itu nantinya akan tersimpan di folder app, models, dan disinilah tempat model-model kita. Oke. Dan bagaimana cara membuat model di Laravel? Itu kita bisa menjalankan perintah. Untuk membuat model di Laravel, kita bisa menjalankan perintah php artisan make model, kemudian nama modelnya. Di sini saya coba tes. Dan untuk membuat model, usahakan itu menggunakan huruf kapital di awal. Tes. Oke, kemudian enter. Kita tunggu beberapa saat. Setelah ini berhasil, nanti akan terbuat file baru di folder models tadi. Tapi kita tunggu saja. Jadi di Laravel ini adalah kelebihannya kita tidak perlu menulis file itu secara manual. Oke, jadi ini ada sedikit error ya. Mungkin akan saya coba fix terlebih dahulu. Ini itu terjadi karena sepertinya karena MySQL saya belum dihidupkan. Oke, kita coba lagi ya. PHP artisan make model test. Kita tunggu beberapa saat. Oke, ini sudah berhasil ya. Kita bisa lihat di folder model tadi itu terdapat file baru namanya test. Dan ketika kita buka, ini sudah dibuatkan template-nya. Jadi kita tinggal bikin beberapa fungsi di sini nantinya kalau kita mulai development ya. Jadi kelebihan Laravel adalah seperti itu. Kita tidak perlu membuat file itu dari awal. Kita cukup jalankan perintah. Kemudian Laravel akan membuatkan template basicnya untuk kita. Kita tinggal pakai aja gitu. Oke, itu tadi untuk model. Jadi model itu biasanya digunakan untuk interaksi antara sistem kita dengan database nantinya ya. Kemudian model view. Selanjutnya ada view ya. Di Laravel, untuk bagian view itu ada di folder resources. Silakan dibuka. Terus ada di folder views. Nah, di sini tempat kita menyimpan views kita. Ya, kita di sini bisa bisa mengaturnya atau memanajemennya dengan membuat subfolder baru, atau kita bisa langsung saja tulis nama file view-nya, kemudian diikuti dengan blade.php. Jadi ini adalah syarat membuat view di dalam Laravel. Blade ini artinya apa? Blade ini adalah templating engine yang digunakan oleh Laravel itu sendiri.
Jadi blade ini nantinya akan sangat membantu kita dalam mengelola views. Contoh di sini saya ingin membuat views baru. Jadi ingat caranya, kita tulis nama viewsnya, tes, kemudian diikuti dengan .blade.php. Oke. Nah, di sini kita bisa menuliskan views kita yang berupa HTML. Ini tes. Oke. Selanjutnya model sudah, terus views sudah. Selanjutnya controller. Oke, untuk controller itu ada di app, folder app, kemudian di HTTP, kemudian di controllers ini. Nah, di sini tempat kita menyimpan controller kita. Dan seperti model tadi, cara membuat controller di Laravel itu sangat mudah. Kita cukup jalankan perintahnya aja. PHP artisan make, kalau tadi model, sekarang kalau kita mau bikin controller berarti make controller. Kemudian diikuti dengan nama controllernya. Syarat membuat controller adalah tuliskan nama controllernya apa. Misal kita mau buat tes, kemudian diikuti dengan controller. Begini, ini adalah best practice atau anjuran dalam membuat nama controller ya. Jadi tes, terus C-nya gede, controller gitu. Ini boleh di enter aja. Jika berhasil, maka dia akan membuat file controller baru di dalam folder controller tadi. Nah, di sini sudah dibuatkan template basicnya dan kita bisa mulai development di sini nantinya. Oke, teman-teman. Jadi itu adalah beberapa struktur dasar yang akan sering kita gunakan nantinya pada project Laravel. Jadi semoga ini bisa menjadi pondasi teman-teman supaya kedepannya itu bisa lebih mudah memahami materi-materi berikutnya. Oke, mungkin sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.